Pasangan anak kembar dari keluarga miliarder, impian semua pengasuh anak. Namun banyak yang datang lalu kabur sambil menangis. Orang-orang sudah mencoba mengatasi mereka dengan aturan keras dan berbagai nasihat, tetapi baru 1 minggu saja, ketegangan yang biasanya meledak justru mereda anehnya. Bahkan si kembar mulai lengket pada seorang pengasuh miskin dan memanggilnya ibu. Sementara sang ayah yang selama ini dingin, seolah tak akan pernah mencintai siapapun lagi, kini terpaku membisu. Menyaksikan semuanya. Siapa gadis itu? Apa yang ia lakukan sampai bisa mengubah seluruh keluarga berkuasa ini? Mari ikuti kisah penuh emosi ini. Pukul 8 pagi di kawasan elit Kemang masih diselimuti udara lembab dan aroma bunga melati yang tajam. Tetapi di rumah nomor 38 pintu gerbang besi abu-abu terbuka lebar dan jeritan menggema sampai ke jalan. Lepaskan saya sudah tidak tahan. Mereka itu seperti setan kecil, bukan anak-anak. Seorang perempuan berseragam art dengan rambut acak-acakan, wajah kusut, mata merah bengkak menyeret koper melewati Pak Agus Haryono sambil mengomel keras. Roknya robek di satu sisi, jaketnya penuh coretan spidol warna-warni. Dari balkon lantai 2, seorang bocah laki-laki sekitar 6 tahun mencondongkan tubuh menatap ke bawah lalu berteriak mengejek. Sementara di sisi lain bocah laki-laki yang sama usia tertawa cekikikan, tangan kecilnya memencet botol saus ke pagar balkon seolah baru menorehkan kemenangan. Dalam waktu belum genap 6 bulan, itu sudah pengasuh ketujuh yang pergi dari rumah besar keluarga Wiratama. Warga sekitar mulai menjuluki si kembar, setan kecil Kemang, dan sang pemilik rumah, pengusaha teknologi Adrian Mahendra Wiratama, bagai hantu, punya uang dan kuasa. Namun tak ada yang berani mendekat. Tidak jauh dari sana, di sebuah kamar kos lembab di Tambora, Rania Putri Pramudia, perempuan 26 tahun, mantan lulusan keguruan, menatap layar ponsel tuanya dengan serius. Di grup WhatsApp lowongan kerja muncul pesan baru. Butuh segera pengasuh anak, gaji Rp 18.000.000 bulan, makan dan tempat tinggal disediakan. Kinerja bagus ada bonus, lokasi kawasan elit Kemang, diutamakan perempuan sabar dan berpengalaman. Rania menatap nomor telepon itu lalu melirik meja belajar kusam tempat ijazahnya berdebu. Dulu ia bermimpi jadi guru, tapi 3 tahun terakhir hidupnya habis untuk jualan kecil-kecilan dan les rabutan. Mimpi kalah oleh kebutuhan. Ia menekan tombol panggil, suara laki-laki rendah menyahut, "Kamu yang barusan telepon soal kerja jaga anak?" "Iya, Pak. Nama saya Rania. Saya lulusan keguruan, pernah mengajar PAUD hampir 2 tahun." Suara itu memotong dingin. Kalau tahan 2 hari, lanjut. Kalau tidak, pergi, lalu sambungan diputus. Rania menatap ponselnya dengan dada tercekat, tetapi ia tersenyum pahit. Bertahun-tahun bertarung di Jakarta membuatnya paham, tempat paling keras, yang paling sedikit orang berani ambil. Seringkali justru tempat peluang nyata bersembunyi. Ia memasukkan beberapa potong pakaian ke ransel, mengenakan kemeja pudar, lalu naik ojek online menuju Kemang. Begitu tiba, ia terpaku melihat rumah besar yang tersembunyi di balik deretan palem tinggi. Gerbang besi abu-abu modern terbuka setengah, dan ia melangkah masuk dengan jantung berdebar. Taman dipenuhi anggrek bulan dan semak melati yang dipangkas rapi, tetapi sunyinya terasa ganjil. "Kamu Rania?" Sebuah suara rendah muncul dari belakang, membuatnya terkejut menoleh. Seorang pria berkemeja putih, rambut klimis rapi, wajah tegas, tanpa senyum dan tanpa emosi di mata. "Iya, Pak, saya Rania, saya datang untuk mulai kerja." Tanpa wawancara panjang, ia hanya mendengar kalimat datar, "Masuk." Rania mengernyit, siapa yang bisa bicara baik tentang dirinya di tempat ini. Namun pria itu sudah berbalik pergi. "Saya Adrian Mahendra Wiratama," katanya dingin, dan Rania langsung mengenali nama itu. Di berita dan media sosial, Adrian dikenal sebagai pendiri aplikasi ride-hailing, Jalanin, yang pernah dipuja sebagai bintang teknologi. Sementara kehidupan pribadinya selalu jadi tanda tanya. Istri Adrian Mahendra Wiratama meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu. Dan sejak itu ia menjauh dari media, tak pernah datang ke pesta, hanya bekerja tanpa henti sambil mengganti art seperti ganti baju. Rumahnya luas dengan interior mahal, tetapi dinginnya menusuk, di lantai berserakan camilan, kotak susu, dan pensil warna. 2 anak kembar itu duduk di ruang tamu, Arya Nathaniel Wiratama memukulkan pel lantai ke meja batu, sementara Kiran Darmawan Wiratama menggunting rambut boneka lalu menaburkan serpihan kertas kemana-mana. Rania Putri Pramudia menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk. "Halo, kalian, nama saya Rania. Mulai sekarang boleh saya bermain dengan kalian?" Tidak ada jawaban. Keduanya menatapnya tajam, lalu tiba-tiba Kiran menyiramkan susu langsung ke bajunya sambil mendesis, "Tidak ada yang tahan di sini lebih dari 3 hari, pergi saja." Rania terpaku sesaat, tetapi alih-alih marah atau berteriak, ia melepas jaket yang basah kuyup, menggantungkannya di kursi, lalu mengambil tisu dan mengusap susu di wajahnya sampai bersih. "Makasih ya, sudah lama saya tidak merasa sesejuk ini,"
ucapnya santai. Dua bocah itu melongo bukan karena takut, melainkan karena heran. Rania duduk, mengeluarkan stiker kartun dari tasnya. Sekarang kita main begini. Siapa yang bisa duduk tenang 3 menit, tidak melempar barang, tidak berteriak, dapat 1 stiker di tangan. Kalau sudah 5 stiker, dapat es krim. Arya yang sedikit lebih dominan mengernyit menatap adiknya, sedangkan Kiran melirik ragu lalu mencoba duduk bersila. 3 menit pertama terasa seperti seumur hidup bagi Rania. Tetapi akhirnya ia menempelkan stiker beruang di tangan Kiran dan senyum pertama muncul di wajah bocah itu. Dari jauh, Adrian mengamati melalui layar ponsel. CCTV merekam setiap detik, ia menyipitkan mata namun tetap tanpa ekspresi. Malam itu Rania memasak makan malam pertamanya. Bukan hidangan barat mewah seperti pengasuh sebelumnya, melainkan sayur oyong pakai ebi dan semur daging telur. Lalu saat meletakkannya ia berbisik, "Saya masak seperti dulu ibu kalian masak." Arya menatap mangkuk sayur, diam sejenak, lalu menyuap cepat 3 sendok, sedangkan Kiran berbisik lirih, "Bu, besok kamu pergi juga?" Tenggorokan Rania mendadak sesak oleh pertanyaan yang ringan tetapi mengoyak, namun ia tetap tersenyum, "Kalau kalian baik, saya akan tetap di sini." Di lantai atas, Adrian bersandar pada pagar balkon menatap ke bawah. Angin malam menyusup lewat ujung kemejanya, dan untuk pertama kali dalam 2 tahun ia merasa ada seseorang yang mulai meredakan tangis yang selama ini menggumpal setiap malam di rumah dingin itu. Rania tidak tahu. Tetapi ia baru saja membuka pintu pertama, dan kesedihan di rumah itu mulai surut bukan karena dibungkam, melainkan karena akhirnya ada yang mau mendengar. Keesokan paginya, matahari menembus gorden putih tipis, kicau burung di teras tak mampu menenggelamkan keributan di ruang tamu. Arya berteriak, "Aku tidak mau pakai baju ini, warna pink itu buat anak perempuan." Sementara Kiran melempar sandal ke pojok dan ngotot tidak mau sekolah, maunya menonton kartun di rumah. Rania yang masih sibuk di dapur tidak terkejut. Ia menaruh 2 mangkuk bubur polos di nampan dan berjalan ke ruang tamu. Melihat rambut mereka acak dan wajah memerah seperti kepedasan, lalu berkata dengan mata nakal, "Baik, kalau kalian tidak mau berpakaian dan sekolah, kita main patung saja." Arya melongo, "Patung?" "Iya. Siapa yang bisa berdiri diam tidak bergerak selama 3 menit akan dapat stiker pahlawan super dan 1 permen lollipop." Kiran langsung duduk tegak, "Aku mau." Rania menyalakan stopwatch. 2 bocah berdiri kaku seperti patung, mata berkedip cepat, menahan diri sekuat tenaga. 3 menit kemudian ia menempelkan stiker pahlawan super di tangan mereka, dan keduanya tertawa meledak. Arya menunjuk ke meja Rania dan mengejek, "Bajumu kampungan." Rania melirik rak kemeja yang sudah usang lalu tersenyum ringan. "Iya, karena saya orang kampung, tapi orang kampung biasanya jago masak." Lalu ia mengangkat nampan bubur dan meletakkannya di meja makan kecil dekat jendela. Siapa yang menghabiskan buburnya? Malam ini boleh nonton kartun 20 menit, dan Arya serta Kiran saling pandang sebelum duduk tanpa banyak bicara dan mulai makan pelan-pelan. Kali ini tanpa perlawanan seperti biasanya. Dari lantai atas, Adrian Mahendra Wiratama turun. Dengan kemeja rapi, mata terpaku pada layar ponsel. Ia berhenti mendadak ketika melihat kedua anaknya makan dengan patuh. Rania Putri Pramudia menyapa sopan, "Pak Adrian, mau sarapan? Saya bisa buatkan roti lapis juga." Adrian menatapnya seolah sedang menganalisis seseorang, lalu menjawab dingin, "Tidak perlu, saya makan di kantor." Ia melangkah pergi, namun ketika melewati meja makan, pandangannya tertahan sesaat pada tangan Kiran Darmawan Wiratama yang ditempeli stiker pahlawan super. Aneh, sejak almarhum Larasati Widyasari Wiratama meninggal, kedua bocah itu tak pernah mau duduk tenang untuk makan, dan tak satupun pengasuh bertahan lebih dari 2 hari. Siang hari, matahari terik, Rania membawa pot kecil dan mengajari mereka menyiram tanaman. Ia memberi masing-masing botol kecil sambil berkata, "Tanaman itu seperti anak kecil, tidak disiram akan layu, tapi kalau kebanyakan disiram bisa tenggelam." Kiran memiringkan kepala, "Kalau tanaman tidak punya akar bagaimana, Bu?" Rania tersenyum, "Kalau tidak punya akar, dia tidak bisa berdiri." Lalu menambahkan lembut, "Manusia juga begitu. Semua orang punya akar masing-masing." Arya Nathaniel Wiratama berkedip bingung. "Akar itu yang tumbuh di perut, Bu?" Rania tertawa kecil, "Bukan, akar kamu ada di hati. Orang-orang yang kamu sayang dan hal-hal yang bikin kamu bahagia." Kiran berbisik pelan, "Berarti ibu juga, akar aku ya?" Rania mengangguk, suaranya melunak, "Iya, ibu itu, akar, yang kamu bawa kemanapun kamu pergi." Dan tiba-tiba Arya memalingkan wajah, punggungnya kaku. Rania tahu ia baru saja menyentuh luka yang masih terbuka. Sore itu ia naik ke lantai 3, area yang jarang didatangi. Ia bertanya pada Pak Surya Prasetyo dan dibawa ke gudang barang lama. Lalu di antara kardus-kardus berdebu ia menemukan sebuah kotak kenang-kenangan berisi foto pernikahan Adrian dan almarhum
Larasati. Seorang perempuan lembut berambut ikal ringan, beberapa mainan lama, sweater rajut warna krem, dan sebuah buku dongeng. Rania diam-diam memilih sebuah foto kecil, sweater, serta vas keramik untuk bunga dan membawanya turun ke ruang bermain. Ia meletakkan foto itu di rak di samping kerisan putih, lalu melipat sweater krem ke dalam keranjang mainan, tanpa dramatis, tanpa penjelasan. Malamnya, kedua bocah itu melihatnya. Arya terpaku menatap foto lalu bertanya, "Bu Rania, kenapa ibu ada di sini?" Rania duduk di samping mereka dengan tatapan hangat. "Saya cuma pikir kalian akan merasa lebih hangat kalau ibu juga ada di ruang bermain." Kiran menggosok mata dan berbisik, "Ibu dulu suka cerita dongeng. Mulai besok, tiap malam Bu Rania cerita dongeng buat kami ya, satu cerita sehari." Saat Rania baru selesai merapikan, langkah kaki terdengar di belakang. Adrian masuk dengan wajah sedingin biasanya, berhenti di depan rak, melihat foto dan sweater itu. "Kamu ambil barang-barang ini dari mana?" Suaranya merendah. Rania menjawab tenang, "Dari gudang, Pak. Saya cuma pikir perlu ada sudut kecil supaya mereka bisa mengingat ibu." Mata Adrian menyala marah, "Saya mempekerjakan kamu untuk menjaga anak saya, bukan untuk mengubek masa lalu orang lain." Rania tidak terpancing, ia hanya berkata lembut, "Itu bukan sekadar masa lalu, itu bagian dari akar mereka." Keheningan menegang ketika mata mereka bertemu, tidak meledak namun tajam. Rania menunduk sedikit, "Kalau saya salah, saya bisa bereskan lagi." Adrian tidak menjawab, hanya berbalik pergi. Malam turun, Rania duduk di kamar kecil khusus Art, membaca ulang pesan lama dari ibunya. Jaga kesehatan, dan jalani hidup tanpa penyesalan. Ia menghela napas pelan, tidak semua orang mau mendengar penjelasan, tidak semua orang memberi kesempatan, tapi ia percaya dengan ketekunan, pintu-pintu yang tertutup akan pelan-pelan terbuka. Di kamar sebelah, Arya dan Kiran tidur nyenyak, kepala mereka bersandar pada sweater rajut krem. Anggrek bulan di dekat jendela bergoyang pelan tertiup angin, dan di tengah malam gerbang besi di lantai bawah menutup perlahan, sementara gema tangis dari masa lalu masih berdesir di benak setiap orang di rumah itu. Hanya saja kali ini, akhirnya ada seseorang yang mau mendengarkan. Hujan sore datang mendadak, menghantam deras kaca jendela lantai 2. Di kamar kecilnya Rania Putri Pramudia sedang melipat baju dua bocah itu ketika teriakan keras dari ruang bermain membuatnya tersentak. "Tidak! Jangan ada yang sentuh ibu." Arya Nathaniel Wiratama menjerit lalu melempar vas keramik ke lantai. Pecahannya memercik ke segala arah, sementara Kiran Darmawan Wiratama terduduk di lantai memeluk kepala, matanya merah basah. Rania berlari masuk, dadanya serasa diremas saat melihat foto almarhum. Larasati Widyasari Wiratama jatuh dari rak dan retak berantakan. Arya menoleh dengan wajah merah padam, tangan masih menggenggam mainan plastik erat. "Gara-gara kamu. Kamu main-mainin foto ibu." Kiran menangis terseduh, "Aku cuma mau ibu dekat aku." Rania tidak langsung bicara. Ia jongkok dan pelan-pelan memungut serpihan keramik satu persatu, lalu menghampiri Kiran dan menaruh tangan di bahunya. "Kiran, ibu tidak suka ditarik-tarik turun untuk dijadikan mainan, tapi ibu akan senang kalau kalian menaruh fotonya di tempat yang hangat dan tenang. Boleh?" Arya masih berdiri menyudut, tetapi tatapannya tak lagi marah, lebih seperti bingung dan takut, seolah ledakan emosinya sendiri membuatnya panik. Rania mendekat dan berbisik, "Kamu tidak perlu berteriak untuk menjaga ibu tetap ada di hati kamu." Tiba-tiba Arya pecah menangis, isaknya berat seperti batu yang akhirnya retak setelah lama ditahan. Ia memeluk Rania erat-erat, dada kecilnya naik turun, air mata membasahi bahu Rania, dan Kiran berlari ikut memeluk mereka berdua. Pada detik itu ruangan bukan lagi tempat sedih, melainkan tempat pelepasan, dan Rania tahu, untuk pertama kalinya sejak almarhum Larasati tiada, mereka benar-benar menangis karena rindu, bukan karena marah atau kacau. Malamnya ketika Arya dan Kiran sudah tidur pulas, Rania keluar diam-diam ke taman. Hujan sudah reda, meninggalkan aroma tanah basah dan dingin yang meresap ke kulit. Ia menatap ke lantai atas, lampu kamar Adrian Mahendra Wiratama masih menyala. Dan saat ia ragu untuk masuk lagi, suara pria itu terdengar dari belakang, rendah dan serak, "Kamu ngapain di luar?" Rania menoleh canggung, "Saya cuma mau ambil napas sebentar. Habis hujan udaranya enak." Adrian melangkah keluar dari teras, berdiri di sampingnya dengan tangan di saku. Ia lama diam sebelum berkata, "Dulu rumah ini selalu penuh tawa, istri saya menanam banyak bunga. Dia percaya tiap bunga bisa menyembuhkan satu perasaan." Rania menatapnya, ini pertama kali Adrian bicara sepanjang itu, suaranya tak lagi kering, ada kabut kenangan di sana. Lalu ia menjawab lembut, "Berarti almarhum Larasati orang yang sangat lembut." Adrian tidak langsung menjawab, hanya menatap bayangannya yang memanjang di lantai batu basah. "Setelah kecelakaan, saya berusaha mengubur semua hal tentang dia. Begitu ada yang menyebut, saya meledak. Saya takut saya jadi lemah." Rania mengangguk pelan, "Saya mengerti, tapi kadang kenangan bukan rantai,
Kenangan bisa jadi sandaran kalau kita menaruhnya di tempat yang benar. Adrian menoleh, kamu bicara seperti orang yang pernah kehilangan. Rania tersenyum getir, saya kehilangan ibu sejak kelas 6 SD. Ibu saya yang pertama ngajarin saya bikin semur daging telur, ngajarin menyalin puisi rapi, dan ngajarin bertahan ketika orang tidak mau mendengar. Tapi ibu saya juga ngajarin bahwa kenangan bukan untuk ditahan, melainkan untuk mengingatkan kita terus melangkah. Angin lewat membawa aroma melati dari sudut taman. Adrian mengangguk kecil, tidak berkata apa-apa lagi. Hanya berdiri beberapa menit di samping Rania lalu masuk kembali. Namun Rania tahu satu langkah kecil sudah diletakkan di jalan penyembuhan yang selama ini ia lalui sendirian. Keesokan harinya Rania mengusulkan pada Arya dan Kiran untuk membuat sudut ibu yang sungguh-sungguh. Pojok kecil di ruang tamu berisi foto, vas bunga, dan sweater rajut. Lalu ia membiarkan mereka memilih benda kesayangan untuk diletakkan di sana. Kiran memilih gelang rajut yang dulu dibuat almarhum Larasati, sementara Arya memilih buku dongeng tentang gadis berambut pirang yang dulu sering dibacakan almarhum Larasati sebelum tidur. Bu Rania, kita bisa tanam pohon untuk ibu tidak? Tanya Arya Nathaniel Wiratama, dan Rania Putri Pramudia mengangguk. Tentu bisa. Pohonnya akan tumbuh seperti kalian. Kalau kalian rindu, kalian bisa ke sini dan ngobrol sama pohon itu. Mereka bertiga pergi membeli pot kecil dan satu pohon Kamboja merah muda-muda. Lalu Rania mengajari Arya dan Kiran Darmawan Wiratama mencampur tanah, menanamnya rapi, dan menghias sekeliling pot dengan kerikil putih. Kiran memakai stik kayu untuk menulis papan kecil bertuliskan, pohon ibu, dan sudut rumah itu mendadak hidup, bukan lagi ruang duka, melainkan ruang cinta dan kenangan yang lembut. Suatu sore ketika Rania sedang menemani mereka mewarnai, bel pintu berbunyi. Seorang perempuan berkemeja kantor berbalut rok formal, lipstik merah menyala, menenteng tas bermerek melangkah masuk dengan senyum basa-basi. Halo, saya Tiara Anindya Santoso, teman lama Pak Adrian. Rania sedikit kaku karena tatapan perempuan itu dingin dan menilai. Sementara Arya dan Kiran langsung menegang. Bu Tiara dulu sering datang main ke sini ya? Tanya Kiran polos, dan Tiara tersenyum tipis tanpa senyum di mata. Iya, tapi sudah lama sekali. Saya dengar rumah ini ada pengasuh baru, jadi sekalian mampir. Rania mengangguk sopan, saya Rania, namun Tiara menyapu pandangannya ke seluruh ruangan dan berhenti di sudut ibu. Mendengus kecil, oh, jadi yang beginian benar-benar mempan ya? Rania tetap tersenyum ringan, kalau orang masih punya hati, biasanya selalu mempan. Tiara sempat kaku, lalu cepat memulihkan ekspresinya. Saya mau ketemu Pak Adrian, tolong jaga anak-anak, dan ia naik ke lantai atas seolah pemilik rumah. Rania menatap punggungnya dengan firasat tidak enak. Di ruang bermain, Arya berbisik pada Kiran, aku benci Bu Tiara, dan Kiran mengangguk cepat, aku juga. Rania duduk di antara mereka, menggenggam tangan keduanya, tidak apa-apa, artinya kalian punya satu sama lain, dan kalian punya saya. Tatapannya lembut namun dalam, seolah sedang bersiap menghadapi badai. Di lantai 2, pintu kamar Adrian Mahendra Wiratama menutup rapat, tak seorang pun tahu percakapan di balik pintu itu akan menjadi awal dari guncangan yang membuat seluruh rumah bergetar. Dan kali ini Rania bukan hanya pengasuh, melainkan pelindung bagi dua hati kecil dari badai hidup yang mulai mendekat. 3 hari sejak Tiara muncul, udara di rumah besar itu seperti dilapisi sesuatu yang tipis namun menyesakan. Tak terlihat, tapi semua merasakannya. Adrian mulai pulang semakin larut, makan malam yang dulu saja jarang kini berubah menjadi kursi kosong yang dingin, dan yang paling tidak disangka Rania, Tiara makin sering datang. Setiap kali hadir, Tiara membawa hadiah mahal. Mobil remote, boneka, set mainan impor, tetapi anehnya meski wajah mereka tampak antusias sesaat, Arya dan Kiran semakin dingin. Mainan itu hanya dibuka sebentar lalu dibiarkan menumpuk di sudut. Pernah Kiran berbisik pada Rania, Bu Tiara kalau senyum rasanya tidak nyata. Pada Sabtu sore, Tiara datang membawa sekotak macaron stroberi dan duduk angkuh di sofa. Adrian juga ada, menyilangkan tangan bersandar dengan tatapan setengah sopan setengah terpaksa. Rania sedang mengajari Kiran menulis huruf, tetapi suara Tiara membuatnya tak bisa tak mendengar. Pak Adrian, saya serius kali ini. Proyek resor pegunungan di Lembang, Bandung butuh dana cepat, saya mau Bapak jadi partner. Adrian mengernyit, Tiara, saya sudah bilang, saya tidak investasi properti sekarang, namun Tiara segera menyusupkan nada manja yang licin. Tapi saya dengar Bapak baru cairkan dana besar ke teknologi AI. Bapak tidak percaya saya? Kepalanya miring, suaranya melunak jelas. Rania sempat merasa tidak enak, ia bukan tipe yang mencampuri urusan orang dewasa. Tetapi tatapan Tiara saat menyinggung soal tidak percaya, membuat Rania paham ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bisnis. Adrian diam, matanya sulit dibaca antara berpikir dan menghindar. Lalu akhirnya ia berdiri dan menoleh ke Rania. Bu Rania, tolong bawa anak-anak ke ruang bermain. Saya perlu bicara berdua dengan Tiara. Rania menunduk. Baik, Pak. Ia menggandeng tangan Arya dan Kiran naik ke atas, tetapi di dalam dadanya gelombang resah makin besar.
Rania Putri Pramudia tidak bisa mendengar percakapan di balik pintu. Tetapi dari tatapan Tiara Anindya Santoso sebelum ia pergi, ada sesuatu yang tajam seperti pisau tersembunyi di balik lipstik merahnya. 2 hari kemudian, saat Rania mengelap kaca jendela ruang tamu, bel pintu berbunyi. Ia membuka dan melihat seorang pria berjas memegang map dokumen. Saya dari PT Surya Abadi Property, ada janji dengan Pak Adrian Mahendra Wiratama. Rania mempersilakan masuk. Pria itu duduk menunggu. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti di sudut ibu. Oh, ini barang-barang milik istri yang sudah tiada ya? Rania agak tidak nyaman tapi tetap mengangguk sopan. Namun pria itu tersenyum dengan nada penuh maksud. Sepertinya sekarang ada orang baru yang mengelola rumah ini lebih rapi. Rania tidak menanggapi dan berlalu. Tetapi di dadanya muncul tanda tanya besar. Malam itu Arya Nathaniel Wiratama demam tinggi. Kiran Darmawan Wiratama cemas tidak mau pergi. Duduk di sisi ranjang kakaknya sambil memegang kompres hangat. Rania berjaga, mengganti kompres dan menyiapkan obat penurun panas. Ia menelepon Adrian tetapi tidak diangkat. Sampai hampir tengah malam barulah Adrian pulang. Tatapannya ketika melihat anaknya memerah karena panas nyaris kehilangan kendali. Ia memeluk Arya dan bergumam, "Ayah minta maaf." Ayah pulang telat. Rania berdiri di belakang, menatap pria yang biasanya dingin itu kini bingung seperti anak kecil. Lalu ia mendekat dan meletakkan tangan pelan di bahu Adrian. "Tidak apa-apa, Pak. Anak-anak cuma perlu tahu ayah tetap selalu pulang." Adrian menatapnya dengan mata merah karena kurang tidur. Dan untuk pertama kalinya tatapan itu tidak berjarak. Pagi berikutnya demam Arya turun. Adrian duduk sarapan bersama mereka, hal yang jarang terjadi. Dan Arya berbisik manja, "Ayah, makan ya. Hari ini Bu Rania bikin roti lapis telur keju." Kiran menimpali, "Ada susu segar tanpa gula juga, yang paling ayah suka." Adrian mengangguk dan tersenyum tipis, sementara Rania menaruh segelas susu tambahan di depannya. Hangat itu sempat lewat, tetapi seperti angin menyelinap dari jendela, ia segera digantikan bunyi notifikasi dari ponsel Adrian. Ia membaca cepat lalu berdiri, "Saya harus rapat." "Bu Rania, siang ini kamu bisa ganti saya antar mereka ke sekolah?" Rania mengangguk, namun dadanya terasa tidak tenang. Firasat tentang perubahan akhir-akhir ini terus mengganggu. Sore itu ketika merapikan buku-buku di ruang tamu, Rania melihat sebuah amplop coklat jatuh dari tas kerja Adrian yang terbuka di meja. Ia berniat mengembalikan, tetapi sudut amplop robek dan memperlihatkan isi. Proyek resor mewah di kawasan Ciater, Subang, kerja sama investasi PT Surya Abadi Property. Perwakilan Tiara Anindya Santoso. Jantung Rania menegang. Apakah Adrian akhirnya setuju? Malam itu Tiara datang membawa 2 koper kecil dan 1 tas besar. "Saya akan tinggal di sini beberapa hari. Pak Adrian sudah setuju." Rania terpaku. "Apa?" Tiara mendengus, "Kamu tidak dengar? Saya bilang saya akan tinggal di sini. Saya orang dekat Pak Adrian. Saya punya hak, sedangkan kamu cuma art." Kata-kata terakhirnya menghantam seperti tamparan. Dari tangga, Arya berlari turun. "Tidak. Bu Tiara tidak boleh tinggal di sini." Kiran ikut berteriak, "Bu Rania yang tinggal sama kami." Rania maju, merangkul kedua bocah itu, lalu menatap Tiara lurus, "Tenang tapi tak mundur, walaupun saya art, saya tetap punya batas, dan batas saya adalah ketika ketenangan 2 anak ini terancam." Tiara mengangkat alis, "Kamu mau melawan saya?" Rania tidak menjawab, ia hanya menoleh ke anak-anak, "Ayo naik, saya bacakan dongeng." Dan malam itu Rania tidak bisa tidur. Angin menghantam jendela seperti langkah cepat sebuah badai yang mendekat, sementara di dalam dirinya sesuatu mengeras. Sebuah keputusan, sebuah perlawanan, bukan demi dirinya, melainkan demi 2 tunas kecil yang tumbuh di tengah gelombang. Sejak Tiara menjejakkan kaki di rumah besar itu sebagai teman dekat ayah, hidup rapuh Arya dan Kiran terasa seperti kaca yang kembali digeser miring. Tiara tidak sekadar datang ke ruang tamu atau menempati kamar tamu, ia resmi pindah ke kamar yang dulu milik almarhum Larasati Widyasari Wiratama, kamar yang masih menyimpan wangi lembut parfum dan buku catatan harian yang tertata rapi. Rania Putri Pramudia berdiri terpaku di koridor, menatap pintu kamar yang menutup di belakang Tiara Anindya Santoso. Dadanya terasa dicekik, bukan karena cemburu, melainkan karena terasa tidak sopan. Seolah orang asing dengan santainya menggantikan ruang suci di hati 2 anak itu, seakan cinta bisa ditukar dengan uang dan hadiah mewah. Adrian Mahendra Wiratama akhir-akhir ini makin sulit dipahami. Ia lebih banyak diam, menghindari tatapan Rania, seperti terjepit di antara 2 arah, tanggung jawab sebagai ayah di satu sisi, dan kompromi atas keuntungan bisnis yang dibawa Tiara di sisi lain. Suatu pagi saat Rania merapikan rumah, ia melihat jejak-jejak tanah kecil di lantai koridor lantai 2. Ia mengikuti jejak itu dan menemukan Kiran Darmawan Wiratama meringkuk di balik gorden, mata bengkak merah, sementara Arya Nathaniel Wiratama berdiri di sampingnya dengan kedua tangan mengepal. "Ada apa?" tanya Rania pelan sambil berlutut, dan Kiran berbisik gemetar, "Bu Tiara marah.
Kami ambil lagi buku dongeng ibu dari lemari. Katanya kami tidak boleh menyentuh barang orang yang sudah meninggal. Rania menggenggam bahu bocah itu erat, lalu Arya menggeram, aku tidak suka dia bukan ibuku. Dia senyum palsu, dia. Foto-foto kami lalu pamer di media sosial, aku benci. Rania menatap mereka berdua dengan hati nyeri. Ia bukan ibu mereka, tetapi justru merasa memikul tanggung jawab lebih besar daripada siapapun di rumah ini. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri ia tidak akan membiarkan siapapun merampas sisa-sisa hal suci di hati dua anak itu. Malamnya ketika Adrian pulang, Rania meminta izin untuk bicara empat mata. Mereka berdiri di balkon lantai 2, angin dingin menyapu, lampu kota di kejauhan berkelip seperti mimpi yang belum dipilih. Pak Adrian, maaf kalau yang saya mau bilang melewati batas seorang art, tapi saya harus bicara demi anak-anak. Adrian diam, tangan bertumpu pada pagar, dan Rania menarik napas dalam. Sejak Bu Tiara datang, mereka berubah sekali. Mereka tidak bahagia, tidak merasa aman, bahkan takut. Saya tidak berani bilang Bu Tiara salah. Tapi saya rasa rumah ini pelan-pelan kehilangan hangatnya keluarga. Adrian mengernyit, Bu Rania, saya paham kamu khawatir, tapi Tiara itu partner bisnis saya. Dia cuma tinggal sementara, dan saya pikir anak-anak nanti juga terbiasa. Rania menjawab lembut namun tegas, anak-anak tidak terbiasa dengan penggantian. Pak, mereka butuh rasa aman, dan rasa aman itu tidak bisa dibeli dengan hadiah mahal atau senyum yang dipaksakan. Saya tidak ingin ikut campur, tapi kalau begini terus, saya rasa saya harus pergi. Kalimat terakhir itu seperti memutar pisau di dada Adrian. Ia menoleh, untuk sesaat mata itu memantulkan kekhawatiran yang nyata. Tetapi ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk kecil lalu berbalik pergi. Keesokan harinya Tiara mengadakan pesta kecil di rumah. Ia mengundang hampir 10 orang, pengusaha, model, beberapa investor asing, dan rumah besar itu mendadak ramai dengan keriuhan yang palsu. Musik menggelegar, anggur merah memenuhi gelas, tawa keras seakan menutup ruang sunyi yang seharusnya pribadi. Rania membawa Arya dan Kiran ke lantai atas, berusaha menutup rapat pintu agar mereka tidak mendengar kebisingan, tetapi Kiran gemetar menutup telinga. Bu, aku takut, rasanya seperti waktu ayah dan ibu dulu bertengkar. Arya menggenggam tangan adiknya lalu menoleh ke Rania, kita kabur ke taman saja. Bu, aku tidak mau di rumah ini. Rania mengantar mereka ke taman belakang, dan mereka bertiga duduk di bawah pohon Kamboja merah muda. Pohon ibu, angin malam dingin, tetapi hati mereka lebih lega dibanding berada di dalam rumah yang bising itu. Kiran bertanya lirih, Bu, ibu sedih tidak kalau orang lain tidur di kamar ibu? Rania membelai rambutnya, ibu tidak sedih, tapi ibu akan senang kalau kalian selalu mengingat ibu dengan cara yang paling indah, cara yang tidak bisa disentuh siapapun. Arya memiringkan kepala, seperti pohon kenangan kita? Iya, kenangan itu satu-satunya yang tidak bisa dicuri orang. Tepat saat itu musik di dalam rumah berhenti, dan di sela sunyi Rania mendengar jelas suara sepatu hak tinggi berderap cepat di koridor lalu bentakan Tiara. Aku tidak percaya, kamu berani menolakku di depan semua orang. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Bentak Tiara Anindya Santoso kepada Adrian Mahendra Wiratama. Lalu terdengar bunyi pecah yang tajam. Barangkali gelas anggur merah jatuh menghantam lantai. Rania Putri Pramudia meremas pelan bahu Arya Nathaniel Wiratama dan Kiran Darmawan Wiratama agar tetap tenang. Keesokan paginya, rumah besar keluarga Wiratama tenggelam dalam hening. Tiara tidak muncul saat sarapan. Sementara Adrian terlihat lesu dengan kemeja agak kusut dan mata menghitam karena kurang tidur. Rania menuangkan kopi tubruk dan meletakkannya di depan Adrian tanpa bertanya apapun. Adrian menatapnya, mengangguk kecil, terima kasih. Setelah Arya dan Kiran berangkat ke sekolah dasar swasta, Jakarta, Adrian berdiri di dekat jendela dan berkata lirih, tadi malam saya bilang ke Tiara kalau dia harus berhenti. Saya sempat pikir saya butuh seseorang untuk melewati kehilangan, tapi sekarang saya sadar tidak semua orang bisa masuk ke hidup saya dengan perhitungan. Rania diam. Ia tahu itu cara Adrian meminta maaf. Tanpa dramatis, tanpa kata manis. Sekadar pengakuan seorang pria bahwa ia sempat memilih arah yang salah. Adrian menoleh. Rania, kalau kamu masih mau tinggal, saya harap kita bisa sama-sama lakukan yang terbaik untuk anak-anak. Rania mengangguk pelan, tidak tersenyum, hanya membalas dengan tatapan lembut namun kokoh. Ia tahu angin telah berubah, tetapi badai yang sesungguhnya mungkin masih menunggu di depan. Setelah malam Adrian memutuskan Tiara harus pergi dari rumah, udara di dalam rumah terasa lebih ringan seperti habis dilanda hujan badai. Pohon Kamboja di halaman mulai menguncupkan bakal bunga, Arya dan Kiran tampak lebih ceria, dan Rania pun mulai merasa dirinya benar-benar bagian dari rumah ini. Bukan sekadar art, melainkan kepingan yang dibutuhkan. Namun damai tidak pernah abadi. Suatu sore akhir pekan, ketika Rania sedang menjemur pakaian di halaman belakang, bel gerbang berbunyi. Ia bergegas dan melihat seorang perempuan berbusana kantor dengan tatapan tajam dan langkah tegas. Di belakangnya ada seorang anak perempuan sekitar 6 tahun berambut pendek. Wajahnya mirip Adrian dengan cara yang membuat dada sesak. Rania terpaku beberapa detik ketika perempuan itu berkata dingin,
Saya Hana Puspitasari Hartono, ibu dari Tasya Kirana Wiratama. Saya mau bertemu Pak Adrian. Rania mempersilakan masuk dengan gelisah, mengantar mereka ke ruang tamu lalu memanggil Adrian. Begitu melihat Hana, wajah Adrian langsung menegang. Ia mundur selangkah seolah masa lalu menamparnya. Kamu kesini buat apa? Suaranya serak. Hana tersenyum sinis. Kamu seharusnya tanya. Anak perempuan kamu kesini buat apa? Rania berdiri di belakang dengan jantung berdebar, kepalanya berputar, dan Adrian melangkah maju. Tasya anak saya? Kamu bercanda? Hana mengangkat alis. Kita pernah bersama, lalu kamu pergi sebelum sempat bertanggung jawab. Saya tidak menyalahkan, tapi sekarang kerja saya tersendat, hidup saya sulit, saya tidak bisa terus membesarkan Tasya sendirian. Adrian membeku. Sementara Tasya menatap sekeliling dengan ragu, tampak tersesat di rumah besar yang asing. Saya bawa dia ke sini supaya dia hidup sesuai haknya. Lanjut Hana tegas, kamu tidak perlu menerima saya, tapi kamu tidak bisa menolak darah dagingmu, dan seluruh rumah mendadak sunyi, sampai detak jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Malam itu Hana pergi setelah meninggalkan berkas tes DNA, sebuah surat tulisan tangan, dan Tasya. Rania yang menyiapkan kamar untuk gadis kecil itu, dan Tasya meringkuk di sudut ranjang memeluk boneka beruang lusuh. Nama Bu siapa? Tanya Tasya pelan. Rania menjawab lembut, saya Rania, senang bertemu kamu. Tasya menatap ragu, Bu Rania ibu baru untuk dua kakak itu ya? Rania tertawa kecil, bukan, saya cuma yang menjaga kalian. Tasya terdiam, kalau begitu aku tinggal di sini sampai kapan? Rania tidak sanggup menjawab, karena ia sendiri pun tidak tahu. Keesokan harinya rumah besar itu disapu gelombang konflik baru. Arya meledak ketika melihat Tasya ikut diantar sekolah bersama. Katanya kami yang paling penting, kok sekarang tiba-tiba ada anak lain? Kiran memilih diam dan menghindar, tidak menolak, tetapi matanya jelas lebih muram. Adrian berusaha menjelaskan, Tasya adik kalian. Ayah juga baru tahu belakangan, namun Arya berteriak makin keras, tidak peduli. Aku tidak mau tinggal bareng dia. Rania segera menarik Arya dan memeluknya erat. Bocah itu memberontak sebentar, tetapi akhirnya tidak menjerit lagi, hanya terisak tertahan di bahu Rania. Rania putri Pramudia membelai kepala Arya Nathaniel Wiratama dan berbisik, kadang kita harus belajar menerima hal-hal yang tidak sesuai keinginan. Nak, tapi itu tidak berarti cinta ayah kepadamu berkurang sedikit pun. Kalimat itu membuat Arya terdiam kaku, lalu beberapa saat kemudian ia pelan melepaskan diri dari pelukan Rania dan naik ke kamar. Tanpa berkata apa-apa. Malamnya, Adrian Mahendra Wiratama duduk bersama Rania di dekat dapur, menyeduh teh hangat. Ia menuangkan secangkir untuk Rania, untuk pertama kalinya bukan sekadar sopan santun, melainkan karena ingin berbagi. Saya tidak tahu kenapa semuanya bisa jadi begini. Rania menatapnya tanpa menyalahkan, hanya penuh pengertian. Seorang anak butuh kasih sayang, dan bapak butuh keberanian. Adrian bertanya lirih, menurutmu saya harus bagaimana? Rania meletakkan cangkirnya dengan tenang, mulailah jadi ayah yang sungguh-sungguh. Bukan cuma memberi tempat tinggal dan makanan, tapi hadir saat anak menangis, saat mereka memberontak, bahkan saat mereka belum siap memaafkan. Adrian terdiam lama, lalu mengangguk kecil. Hari-hari setelah itu, Adrian mulai meluangkan waktu membawa Arya, Kiran Darmawan Wiratama, dan Tasya Kirana Wiratama ke Taman Kota, Jakarta, untuk bermain, lalu membacakan dongeng sebelum tidur. Meski masih canggung, tatapan Adrian mulai memiliki hangat. Arya pelan-pelan berhenti melawan. Suatu kali ketika Tasya terpeleset di halaman, Arya spontan berlari menolongnya berdiri tanpa mengucap sepatah kata pun. Kiran menggambar sebuah gambar tiga anak saling menggenggam tangan, lalu menyerahkannya pada Rania sambil berbisik malu. Bu Rania, bagus tidak? Dan Rania memeluknya, bagus sekali. Indah, ia tahu perjalanan ini masih penuh gelombang, tetapi setidaknya anak-anak sedang belajar tumbuh, bukan hanya umur, melainkan juga perasaan, pemaafan, dan keterikatan. Suatu malam ketika Tasya sudah tidur lelap, Arya masuk ke kamar Rania. Bu Rania, boleh bicara? Rania menoleh lembut, dan Arya menunduk. Aku minta maaf karena tadi sempat marah, dan aku ternyata tidak sebenci itu sama Tasya. Rania tersenyum sambil mengusap kepalanya. Saya tahu kamu anak baik. Arya berbisik lirih, aku takut ayah lupa sama ibu, lupa sama kami. Rania memeluknya erat dan berkata lembut, cinta ayah itu bukan dibagi rata seperti kue. Setiap orang punya bagian sendiri, tidak ada yang bisa mengambil bagian orang lain. Arya mengangguk kecil, memeluk Rania sebentar. Lagi lalu pergi, meninggalkan Rania dengan air mata yang tak tertahan. Bukan air mata luka, melainkan air mata harapan. Di luar jendela, pohon Kamboja mulai berbunga di awal musim, dan dalam sunyi malam, sebuah keluarga yang tidak sempurna dan penuh bekas luka sedang belajar sembuh bersama. Senin pagi, langit kelabu seperti pertanda minggu yang bergejolak. Rania bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan untuk tiga anak,
Sejak ada Tasya pekerjaannya bertambah banyak, tetapi ia tidak merasa lelah, hanya merasa harus jauh lebih tenang. Adrian turun agak siang, masih dengan kemeja putih dan dasi biru muda, wajahnya lelah meski jelas berusaha tanpa terkendali. Begitu melihatnya, Tasya berlari memeluk kakinya. "Ayah, hari ini ayah antar aku ke sekolah ya?" Adrian tertegun beberapa detik karena panggilan, "Ayah," itu masih terasa baru di telinganya. Tetapi kali ini ia membungkuk dan mengusap kepala Tasya. "Iya, ayah antar, tapi Arya dan Kiran juga. Ayah antar semuanya." Ketiga anak itu langsung berseri. Rania tersenyum di dapur, namun senyumnya belum sempat bertahan lama ketika ponselnya berdering. Ia mengangkat, dan di ujung sana suara Bu Indah Maharani terdengar panik. "Rania, dari pagi ada orang asing mondar-mandir dekat gerbang. Aku takut itu wartawan." Rania menegang, segera berlari ke pintu dan melihat lewat CCTV. Benar saja, ada seorang pria berdiri dekat gerbang memegang kamera. Dan ketika kamera bergerak mengarah, pria itu buru-buru pergi. Rania berbalik mencari Adrian, menjelaskan cepat, dan Adrian langsung mengerutkan kening, matanya menegang. "Mungkin orang media, saya curiga Hana Puspitasari Hartono sudah menyebarkan informasi." Rania bertanya pelan, "Bapak mau saya bawa anak-anak pergi menghindar beberapa hari?" Tetapi Adrian menggeleng tegas, menatap lurus, "Tidak, saya tidak mau mereka hidup dalam ketakutan lagi. Lari bukan cara, saya akan urus." Adrian Mahendra Wiratama menatap Rania Putri Pramudia dengan tegas, "Saya tidak mau mereka takut lagi. Lari bukan cara, saya yang akan urus." Namun belum genap 2 jam, unggahan pertama sudah viral di media sosial. Seorang pengusaha bernama Adrian Mahendra Wiratama disebut mengakui memiliki anak di luar pernikahan dan hidup bersama 3 anak di rumah besar keluarga Wiratama. Foto Tasya Kirana Wiratama, Arya Nathaniel Wiratama, dan Kiran Darmawan Wiratama diambil diam-diam dari jauh, disertai gambar buram Rania, lalu judul sensasional menuduh seorang art terlalu dekat dengan bosnya. Rania membacanya sampai kepala terasa berputar, ia tahu dirinya tidak bersalah, tetapi tatapan orang bisa lebih tajam dari pisau. Sore saat menjemput 3 anak, Rania melihat banyak orang tua berbisik-bisik sambil menunjuk. Ada yang memandangnya dengan iba, ada yang memandang dengan curiga. Pulang ke rumah ia jadi lebih diam dari biasanya. Sementara Adrian menelepon tanpa henti, berbicara dengan pengacara Arif Mahendra, tim PR, bahkan para mitra bisnis. Malam ketika suasana mulai reda, Rania sedang mencuci piring saat Adrian masuk, menatapnya lama lalu berkata pelan, "Kamu tidak perlu menanggung ini." Rania menoleh tenang, "Tidak apa-apa, saya kuat. Saya cuma khawatir anak-anak." Adrian menambahkan, "Kalau kamu mau berhenti, saya akan bantu sepenuhnya." Rania menatap lurus, "Bapak sedang mengusir saya pelan-pelan?" Adrian tidak menjawab, tetapi matanya cukup menjelaskan. Rania mengangguk, meletakkan lap kain, "Saya mengerti, tapi sebelum saya pergi, saya punya satu permintaan." Adrian berkata singkat, "Katakan," dan Rania menjawab tegas, "Bapak harus berdiri membela martabat anak-anak. Jangan biarkan siapapun menganggap mereka beban atau hasil sebuah kesalahan. Mereka pantas dicintai dan bangga pada diri mereka sendiri." Adrian menatap Rania, untuk pertama kalinya bukan sebagai bos dan art, melainkan 2 manusia yang sama-sama menahan beban akibat keputusan orang dewasa. Lalu ia berkata, "Saya janji." Keesokan paginya Adrian menggelar konferensi pers, Jakarta, dan wartawan memadati ruangan. Berlawanan dari dugaan banyak orang, ia tidak bersembunyi dan tidak menyalahkan siapapun. Ia berdiri tegak dan berbicara jelas, "Saya punya 3 anak, 2 lahir dari pernikahan, 1 dari hubungan singkat, tapi mereka semua darah daging saya. Dan saya mencintai mereka sama besar. Saya tidak lari dari tanggung jawab, dan saya tidak akan membiarkan siapapun menghina kehormatan keluarga saya, terutama seorang perempuan yang selama ini merawat anak-anak saya dengan sepenuh hati seperti Rania Putri Pramudia." Seisi ruangan mendadak senyap, beberapa wartawan hendak bertanya, tetapi Adrian sudah menunduk memberi hormat lalu pergi. Saat pulang, ia melihat Rania duduk bersama anak-anak di ruang tamu. Arya sedang membacakan dongeng untuk Tasya, sementara Kiran sibuk mewarnai pemandangan damai yang langka setelah badai panjang. Adrian berdiri di belakang Rania, "Kamu masih di sini?" Rania menjawab tanpa menoleh, "Saya menunggu apakah Bapak menepati janji." Adrian tersenyum tipis, "Kalau begitu sekarang kamu mau bagaimana?" Rania tetap menatap 3 anak itu, "Saya rasa saya belum bisa pergi. Anak-anak butuh saya, dan mungkin Bapak juga." Adrian tidak membalas dengan kata-kata, ia hanya duduk di sampingnya. Dan jarak di antara mereka tidak lagi soal kelas atau posisi, melainkan sesuatu yang lebih dalam dan lebih nyata. Di halaman, Kamboja masih mekar. Meski berita, gosip, dan luka lama belum sepenuhnya sembuh, di rumah besar keluarga Wiratama ada sesuatu yang mulai tumbuh pelan. Kepercayaan, dan mungkin sejak saat itu hidup mereka tidak lagi sekadar rangkaian skandal dan guncangan, melainkan perjalanan untuk bangkit kembali dengan hati yang lebih berani. Setelah konferensi pers,
Opini publik perlahan mereda, bisik-bisik mulai surut, berganti rasa ingin tahu yang lebih berempati. Banyak orang mulai memandang Adrian bukan hanya sebagai pengusaha sukses, melainkan ayah yang berani berdiri melindungi miliknya. Tetapi ketika dunia luar tampak tenang, di dalam rumah retak-retak baru mulai muncul diam-diam. Rania tetap tinggal menjalankan tugasnya. Namun sebuah jarak tak terlihat mulai menyelinap di antara Rania dan Adrian Mahendra Wiratama, bukan karena berita atau gosip, melainkan karena sebuah kecurigaan yang tak pernah diucapkan diam-diam menyusup di antara Rania Putri Pramudia dan Adrian Mahendra Wiratama. Suatu malam, ketika Rania sedang membacakan buku untuk Tasya Kirana Wiratama di ruang tamu, Adrian masuk dengan tatapan yang tak lagi setenang biasanya. Ada gelisah dan ragu. "Rania, saya perlu bicara." Rania menutup buku, lalu dengan lembut menyuruh Tasya masuk kamar bersama Arya Nathaniel Wiratama, meninggalkan ruangan hanya berisi dua orang dan hening yang terasa menekan. Rania berkata duluan, "Silakan." Adrian melangkah mendekati jendela, membelakangi ruangan, suaranya merendah, "Saya baru menerima laporan. Ada orang di rumah ini yang sudah membocorkan informasi pribadi saya ke media sejak sebelumnya. Bahkan sebelum Hana Puspitasari Hartono muncul." Rania mengernyit, "Bapak mencurigai saya?" Adrian menoleh, menatap tepat ke matanya, "Kita sedang dicurigai, dan saya harus yakin." Rania berdiri, tidak marah, tidak meledak, hanya menatapnya lama sekali lalu bertanya pelan namun tajam, "Bapak percaya saya atau tidak?" Adrian terdiam. Pertanyaan sesederhana itu ternyata terlalu berat untuk dijawab, sampai akhirnya ia hanya mampu berkata, "Saya tidak tahu harus percaya siapa sekarang." Rania mengangguk pelan, "Kalau begitu saya juga tidak tahu apakah saya bisa tetap tinggal." Lalu ia berbalik, naik ke kamar, dan pintu yang menutup di belakangnya terasa seperti titik akhir yang dingin. Di bawah, Adrian tetap berdiri di tempat, cahaya lampu memahat wajahnya yang lelah, matanya seperti retak. Keesokan harinya Rania meminta izin libur 2 hari dengan alasan pulang kampung menjenguk ibunya. Adrian tidak menahan, hanya menyuruh sopir mengantarnya ke terminal, lalu masuk kembali tanpa sepatah kata perpisahan. 2 hari berlalu, rumah besar keluarga Wiratama kehilangan tawarannya. Kiran Darmawan Wiratama menangis tiap malam, Tasya murung sampai tak mau makan, dan Arya menjadi makin pendiam. Baru saat itu Adrian menyadari ketenangan di rumah ini bukan datang dari furnitur mahal atau usahanya menyeimbangkan segalanya, melainkan dari seorang perempuan yang selalu diam-diam memahami dan merawat serpihan hati anak-anak, dan juga dirinya. Pagi hari ketiga, Adrian menerima telepon dari Fajar Prabowo. "Kami sudah memastikan pelaku yang mengirim informasi pribadi itu adalah seorang petugas kebersihan kontrak yang pernah bekerja sebulan. Tidak ada kaitannya dengan Rania, semua jejaknya jelas." Adrian meletakkan ponsel dengan dada seberat batu. Ia salah lagi. Dan kesalahan itu bukan hanya melukai Rania, tetapi juga mengguncang fondasi perasaan rapuh yang baru mulai tumbuh di antara mereka. Sore itu ketika Rania kembali, ia tidak langsung masuk rumah. Ia berdiri di taman belakang di bawah pohon Kamboja, rambutnya diikat rapi, kemeja putih sederhana, mata dia menatap kelopak yang jatuh satu persatu. Adrian keluar menghampiri, kali ini tanpa menjaga jarak, ia berdiri tepat di belakangnya. Suara serak, "Saya salah, seharusnya saya percaya sama kamu." Rania tidak menoleh, "Itu sudah tidak penting." Adrian menahan napas, "Penting buat saya, kamu satu-satunya yang selalu ada untuk anak." "Anak? Bahkan saat saya tidak cukup berani, kamu tidak pernah menuntut, tidak pernah menghitung untung rugi. Tapi saya malah membiarkan kamu menanggung kecurigaan." Angin ringan lewat, kelopak Kamboja berjatuhan seperti kata-kata yang tak sempat diucapkan. Rania menghela napas, "Bapak tahu yang paling saya takutkan? Bukan disalahpahami, tapi dipercaya lalu dicurigai lagi." Kepercayaan itu seperti kaca pecah, meski ditempel, retaknya tetap ada. Adrian melangkah lebih dekat, "Kalau begitu biarkan saya mengubahnya, bukan dengan kata-kata, dengan tindakan. Kamu boleh belum memaafkan sekarang, tapi tolong jangan pergi. Anak-anak butuh kamu." Dan Adrian Mahendra Wiratama juga membutuhkannya. Rania Putri Pramudia menoleh, mata berkaca-kaca, dan untuk pertama kalinya sejak ia menginjakan kaki di rumah besar keluarga Wiratama, ia memperlihatkan lelah yang sesungguhnya dari seorang perempuan yang selama ini memaksa diri untuk selalu kuat. "Saya akan tetap tinggal, tapi bukan karena Bapak. Karena anak-anak, kalau suatu hari Bapak bisa membuat saya percaya lagi, barulah semuanya kita mulai dari awal." Adrian mengangguk, ia tahu ia tidak berhak menuntut maaf, ia hanya bisa diam-diam memperbaiki kesalahan demi kesalahan dengan kebaikan paling jujur yang ia mampu. Malam itu mereka makan bersama, tidak banyak kata, tetapi udara tidak lagi seberat batu. Tasya Kirana Wiratama tertawa lebih sering, Kiran Darmawan Wiratama memamerkan gambar yang ia buat, dan Arya Nathaniel Wiratama sesekali melirik Rania seperti memastikan ia masih di sini, masih menjadi sandaran mereka. Sementara Adrian di bawah cahaya lampu kuning yang hangat memandangi 3 anaknya dan perempuan di sampingnya. Perempuan yang sempat ia curigai, namun justru satu-satunya yang tidak pernah membalikkan badan dan pergi. Ia tahu perjalanan menambal kepercayaan akan panjang,
tetapi setidaknya kini ada sebuah awal. Di luar, angin malam datang lagi, kelopak Kamboja akhir musim tetap berguguran. Namun kali ini tidak jatuh dalam sunyi, melainkan jatuh di tanah yang terasa hidup, di tempat hati-hati yang sedang belajar mencintai kembali. Tidak sempurna, tapi tulus. Musim hujan di Jakarta membuat gerimis sore datang mendadak seperti isi kepala orang dewasa. Kadang goyah, kadang menghantam tanpa aba-aba. Di rumah besar yang tersembunyi di jalan rindang itu, keluarga Adrian sempat mengira badai telah lewat, padahal itu hanya jeda sebelum gelombang lain yang lebih keras. Rania tetap tinggal dan merawat anak-anak seperti biasa, tetapi di antara dirinya dan Adrian masih ada jarak yang belum bisa ditutup. Tidak ada lagi obrolan larut malam sambil kopi hangat, tidak ada lagi tatapan yang saling menahan di tangga. Karena mereka sama-sama paham ada sesuatu yang tidak bisa pulih seketika setelah satu kalimat maaf, terutama ketika kepercayaan pernah terluka. Suatu malam Adrian pulang terlambat setelah bertemu mitra. Baru melangkah masuk ia sudah merasakan rumah berat dan gelap. Dapur tidak menyala seperti biasanya, anak-anak tidak berlari menyambut, ia mengernyit, melepas sepatu dan masuk cepat, lalu mendengar tangis tertahan dari salah satu kamar bercampur suara hujan dan angin di luar. Ia mendorong pintu dan melihat Rania duduk memeluk Tasya di atas ranjang. Si kecil meraung, wajahnya merah, mata bengkak, sementara Arya dan Kiran berdiri menepi. Di dekat pintu dengan wajah pucat, apa yang terjadi? Adrian bertanya cepat sambil mendekat. Rania menengadah, suaranya serak karena terlalu lama menenangkan. Tasya diejek teman sekelasnya, dibilang anak di luar nikah, bahkan rambutnya dijambak sampai jatuh di halaman sekolah. Saya baru tahu sore ini, guru menelepon, wajah Adrian menggelap, tangannya mengepal sampai urat-uratnya tegas, ia membungkuk mengangkat Tasya, menepuk punggungnya pelan, tidak apa-apa. Nak, ayah minta maaf. Ayah tidak melindungi kamu dari kata-kata jahat itu. Rania tidak berkata apa-apa, tetapi tatapannya melunak. Malam itu Adrian tidak meninggalkan ranjang Tasya. Ia tidur di sisi anaknya, menggenggam tangan kecil itu sepanjang malam. Keesokan harinya ia tidak membiarkan sopir mengantar seperti biasa. Ia sendiri menyetir membawa Tasya, Arya, dan Kiran ke sekolah. Di gerbang, ia berhenti, menoleh ke belakang menatap Tasya. Kalau ada yang bicara sampai kamu sedih, tatap mata mereka dan bilang, ayah saya laki-laki yang berani berdiri membela anaknya. Bisa, nak? Tasya mengangguk, masih malu-malu. Namun ada kilat tegar di matanya. Adrian berdiri melihat mereka masuk dengan punggung basah oleh hujan. Sorot matanya dalam dan jauh. Seakan baru kali ini ia mengerti benar rasa tak berdaya saat orang yang ia cintai disakiti oleh kata-kata yang tidak adil. Sesampainya di rumah, ia memanggil Rania ke ruang kerja. Suaranya lebih terkendali tapi tegas. Saya ingin melakukan sesuatu supaya anak-anak bisa punya hidup yang senormal mungkin. Adrian Mahendra Wiratama melanjutkan, ia akan mencari sekolah internasional. Jakarta, tempat perbedaan tidak dihakimi dan prasangka sosial tidak punya celah untuk melukai anak-anak. Rania Putri Pramudia terdiam, tapi apa itu tidak terlalu melindungi? Tidak, jawab Adrian, ia tidak ingin mereka hidup dalam ketakutan, dan juga tidak ingin mereka belajar membalas dengan amarah. Ia ingin mengajarkan bahwa mereka berhak memilih lingkungan yang sehat dan beradab. Rania menatapnya lama lalu mengangguk, namun ternyata masalah belum berhenti di sana. Malam itu Adrian menerima telepon dari jajaran pimpinan perusahaannya. Mitra besar, sebuah grup asing yang sedang bernegosiasi, memberi kabar penundaan penandatanganan kontrak karena kegaduhan kehidupan pribadinya belakangan membuat mereka ragu citra dirinya akan berdampak pada merek. Adrian berdiri kaku di ruang kerja setelah panggilan itu. Jendela terbuka sedikit, angin menampar dalam hembusan-hembusan pendek, ia tidak menyangka dampaknya akan sejauh ini. Rania kebetulan melintas, melihat ia sendirian di samping segelas anggur merah, cahaya lampu yang redup memantulkan wajahnya yang membatu. Ada apa? Tanya Rania pelan. Adrian mengangkat kepala dan menghela napas. Ia hampir kehilangan salah satu kontrak terbesar tahun ini hanya karena ia tidak menyembunyikan hidupnya yang sesungguhnya. Rania mendekat dan duduk di sampingnya. Karena Bapak memilih yang benar, tapi kadang yang benar tidak cukup untuk bertahan di lingkungan seperti ini. Menurut Bapak, anak-anak butuh ayah yang sukses, atau ayah yang berani? Pertanyaan itu membuat Adrian diam. Lalu ia tersenyum getir, kamu selalu tahu cara bilang sesuatu yang orang lain tidak bisa menghindar. Ya, Rania menjawab lirih bahwa ia juga pernah menjadi anak yang tidak dilindungi siapapun, dan ia tahu rasa itu menempel seumur hidup. Adrian menoleh, dan untuk pertama kalinya setelah hari-hari menegang, tatap mereka benar-benar bertemu. Bukan antara bos dan pengasuh, bukan antara yang terluka dan yang melukai, melainkan dua orang yang sama-sama memanggul. Mimpi setengah jadi bernama keluarga. Malam itu Rania tidak meninggalkan ruang kerja. Ia duduk menemani Adrian mendengar cerita tentang tekanan, tanggung jawab, juga mimpi-mimpi yang dulu ia kubur di bawah lapisan nalar dingin. Mereka menyesap sedikit anggur, berbicara banyak, lalu hening sangat lama. Menjelang fajar, saat sisa hujan terakhir malam itu mereda, Adrian meletakkan tangan di bahu Rania. Saya tidak berjanji semuanya mudah,
Tapi kalau kamu masih mau tinggal, berjalanlah bersama saya, demi anak-anak, dan juga demi kita. Rania menatapnya, suaranya selembut angin, saya tidak butuh janji, saya butuh seseorang untuk berjalan bersama. Tatap mereka bertemu dalam sunyi tanpa perlu tambahan kata. Di lantai atas, 3 anak tidur lelap, dan tak seorang pun tahu esok membawa apa. Tetapi setidaknya malam ini, di rumah besar yang dulu berisik dan penuh badai, ada sebuah jeda yang benar-benar tenang, tempat 2 manusia mulai membangun ulang dari reruntuhan dengan kepercayaan dan keberanian. Pagi awal pekan, sinar keemasan menebar rata di kaca jendela, di sudut-sudut rumah yang pernah menyaksikan banyak tawa dan luka kini tidak ada lagi bisik cemas dan tatapan yang saling menyentuh lalu buru-buru menghindar. Hari ini terasa anehnya normal, dan justru dalam kenormalan itu sesuatu yang dalam mulai berakar dan matang. Rania bangun lebih pagi seperti biasa. Ia membuka dapur, tangan cekatan memasak bubur untuk Tasya Kirana Wiratama, menyiapkan bekal makan siang untuk Arya Nathaniel Wiratama dan Kiran Darmawan Wiratama. Saat melangkah ke teras, ia berhenti sejenak karena Adrian sudah bangun lebih pagi darinya. Duduk membaca buku di bawah bougainvillea yang meriah. Memegang secangkir kopi, matanya murung, "Bapak bangun pagi sekali. Tidak bisa tidur," katanya. Lalu ia menutup buku dan menoleh. "Saya punya keputusan, tapi sebelum melakukan itu saya ingin tanya kamu." Rania duduk dengan rasa ingin tahu. "Keputusan apa?" "Menjual rumah besar ini." Rania terpaku. "Menjual? Tapi kenapa? Padahal semuanya baru mulai stabil." Adrian menjawab pelan, "Karena ini bukan rumah, ini tempat saya lari." Itu semacam selubung yang Bapak bangun setelah perceraian dan kehilangan arah. Lanjut Rania Putri Pramudia dalam hati saat menatap Adrian Mahendra Wiratama. Rumah itu terlalu besar, terlalu dingin, dan terlalu penuh kenangan sampai membuat orang-orang merasa sungkan. Adrian menatapnya lurus, tanpa ragu seperti dulu. Ia ingin memulai lagi dengan rumah yang benar-benar rumah. Kecil saja tapi hangat, tidak harus mewah, yang penting ada Rania dan 3 anak. Jika Rania setuju. Rania tidak langsung menjawab, jantungnya berdebar. Ia pernah menginginkan ini, pernah bermimpi suatu hari Adrian memandang hidup dengan hati. Bukan hitung-hitungan, hanya saja ia tak menyangka akan datang secepat ini. "Bapak yakin? Ini bagian dari karir Bapak?" tanya Rania pelan. "Saya yakin." Adrian mengangguk, karena ia sadar, jika karir memaksanya memilih antara keberhasilan dan orang-orang yang ia cintai, itu bukan mimpi lagi, itu belenggu. Sore itu, mereka duduk melingkar di meja makan, dan Adrian menyampaikan keputusannya pada Arya Nathaniel Wiratama, Kiran Darmawan Wiratama, dan Tasya Kirana Wiratama. Arya terpaku, Kiran membelalakan mata, Tasya cemberut nyaris menangis karena takut meninggalkan kamar pinknya. Tapi ketika Rania memeluk mereka dan berkata bahwa mereka akan menciptakan rumah baru bersama, tempat semua orang merasa dicintai, 3 wajah kecil itu perlahan mengendur. Sebulan kemudian, rumah besar itu dipasangi papan "terjual", dan mereka pindah ke rumah kecil di perumahan Geraha Tenang, Depok. Tidak ada gerbang besi raksasa, tidak ada CCTV di setiap sudut, hanya suara burung pagi, tetangga yang mudah tersenyum, dan halaman kecil yang cukup untuk menanam beberapa petak sayur. Hari pindahan diguyur hujan deras. Rania dan Adrian bersama-sama menyusun lemari, membentang sprei, memasang rak buku untuk Arya. Kiran menata sendiri koleksi stiker pahlawan super dan model mainannya di rak. Sementara Tasya girang menempel stiker hati di pintu kamar. Makan malam pertama di rumah baru adalah pindang asam pedas ikan gabus buatan Rania, dimakan dengan sayur yang baru dipetik. Mereka duduk lesehan, tertawa saat Kiran tak sengaja menumpahkan saus ikan, atau saat Adrian meringis karena pedas cabai menyergap hidungnya. Setelah makan, ketika Rania mencuci piring, Adrian mendekat dan meletakkan tangan pelan di punggungnya. "Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, saya tidak tahu bagaimana mempertahankan anak-anak dan mempertahankan diri saya sendiri." Rania menatapnya, dan kini tak ada lagi keraguan di matanya. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, hanya menggenggam tangan Adrian erat. Waktu berjalan, warga sekitar makin terbiasa melihat ayah 3 anak yang selalu menjemput tepat waktu dan seorang perempuan yang sering menata bunga di depan rumah. Tak banyak yang bertanya, mereka hanya menyapa setiap pagi, kadang mengantar 1 keranjang sayur segar atau sepiring kue hangat. Suatu sore, Adrian diundang menjadi pembicara di seminar pengusaha tanggung jawab sosial. Ia menceritakan kisahnya tentang kehilangan, kesalahan, dan perjalanan belajar menjadi ayah, belajar mencintai tanpa syarat, dan ketika sesi berakhir, banyak orang maju untuk menjabat tangannya. Banyak yang menitikkan air mata, banyak pula yang tersenyum dalam-dalam. Itu bukan lagi kekaguman pada keberhasilan, melainkan rasa hormat kepada seseorang yang berani hidup jujur. Hari itu, ketika Adrian Mahendra Wiratama pulang, ia melihat Rania Putri Pramudia duduk bersama Arya Nathaniel Wiratama, Kiran Darmawan Wiratama, dan Tasya Kirana Wiratama menggambar di halaman. Rania menengadah, melambaikan tangan dengan senyum yang penuh cahaya senja.
Adrian mendekat, menunduk mengecup lembut kening Rania, lalu mengangkat Tasya dan memutarnya sekali sampai Tasya menjerit girang. Kiran dan Arya berlari memeluknya. Di detik itu, Adrian sadar, hal yang dulu ia kira harus dibayar mahal, ternyata adalah hadiah terbesar hidupnya. Bukan rumah mewah bernilai miliaran rupiah, bukan kontrak bergengsi, melainkan rumah kecil yang dipenuhi tawa anak-anak, ada tangan seorang perempuan yang selalu berdiri di belakangnya melewati badai, dan ada hati yang bangkit dari abu kesalahan. Dalam cahaya senja, Rania bersandar di bahunya dan berbisik, "Kita akhirnya punya rumah yang benar-benar rumah, ya?" Adrian mengangguk, "Iya, dan kali ini aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan diriku sendiri, menghancurkannya." Angin sore mengusap pelan deretan bougainville di halaman, tawa mereka bergema lama, seperti harmoni lembut yang menutup perjalanan penuh badai dan membuka pintu hidup baru. Tempat semuanya dimulai lagi dengan cinta, kejujuran, dan sebuah rumah yang sungguh hangat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Tulis di kolom komentar kamu menontonnya dari mana, dan jangan lupa tinggalkan dukungan. Setiap like, bagikan, dan masukan kamu jadi semangat kami untuk terus membuat cerita berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.